Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah yang Maha Besar. Waalaikumsalam. Sehat walafiat. Wih, kayaknya saya pernah sering lihat beliau ini. Pak anu ya? Gus. Oh iya. Singa Mas. Raden. Aku sering lihat, ngikutin aku itu. Oh, di YouTube. Oh, seneng banget bisa dirawui penjenengan. Iya. Oh, rupanya temannya beliau ini. Wah, seneng banget, mantep. Ngikutin aku. Channel sing anyar Belum lihat kalau yang baru ini. Gus Asar. Gus Asar. Al-Wahab channel. Baru suatu kali saya pengen lihat itu loh. Suatu kali ternyata beliau sudah sini loh. Bu, Iki. Anyar-anyar. wih. Jadi di Ponpes, iya. Oke, keluar saat niki tasnya fokus besarnya bangunan yayasan pondok pesantren. Mantap. Hah, Bu, ini istri saya. Ini Gus yang saya lihat di waktu itu saya kenalnya ya Raden Singomas itu. Ternyata beliau kesini. Ini istri saya. Ngopi semua. Ya Mas ya? Ini santri-santrinya. Oke, Jabi. Dari Jawa? Semua, nggak ada santri Lampung. Loh, kok malah nggak dikenal di Lampung nih? Hah? Lampung apa-apa. Oh iya. Loh, nyatane wong Lampung nganggone anu iki kok. Nganggone lakon Jawa. Berarti kalau di ini namanya Gus siapa kalau di anu? Ya, Gus Asar. Gus Asar ya? Iya. Dan Singomas gitu yang di kepala saya Raden Singomas. Itu awal bukan nama paguyuban Singomas, nama spiritualnya. Terus sekarang ganti Singologo. Oh gitu, oh iya. Ceritanya. Nah saya udah nggak di VAS, channelnya kan tadi VAS. Terus sekarang saya buka sendiri, Buka sendiri. channel pribadi. Kalau yang satunya siapa itu? Si Raden Mas, si sesepuh saya, itu udah nggak sama saya. Oh gitu sudah sendiri. Hmm. Sudah jalur sendiri-sendiri lah ya. Iya, saya pikir ini dunia yang sempit ya. Saya merasa dunia ini sempit. Karena Maksudnya sekarang konco nang Facebook. wih, senang sekali. Enggak lah. Nah, niki sing kula biasa. Sehingga ya kita dapat kenang-kenangan dari sini ini ya. Senang juga. Oke, kalau sampean enten messenger. Ada. Messengernya juga. Enggak ngomong. Nah, wis. Oke, kalau konfirmasi. Lu pernah di SMK UPT toh? Lah, mantan keren mawon. Pernah belajar di SMK UPT di Sewu. Iya, mantannya sing kono. Mantap. Wih, Koleksi apa? saya nggak punya koleksi. Kalau jujur ya, Gus saya ini di kehidupan saya diajar untuk ini apa namanya beton, lebih ke beton itu mungkin lebih beton. Jadi dari sana saya lebih diolah untuk sangat paran ya. Itu lebih ke sana terus. Jadi kalau koleksi saya paling batu-batu cincin buatan dia ini. Oh, gitu. Iya, buatan ini. Jadi tidak ada sesuatu pun yang Kan minat bikin
langka plengkung kakang keris. Oh, heeh. Gitu. Oh, Tapi pusoknya derek boten kalau betul mriki. oh gitu. Ya tang-tang lah ngoten niku kan. Sampai enten contohnya boten. Kalau contoh, ini sampelnya ini ada sih, tapi apa namanya masih kayu semua, nggak bisa dicabut, hanya kayu ini yang buat teman sini. Terus kalau yang ahli ini yang buat wayang-wayang ini, teman-teman ini yang buat wayang ini, dia memang spesial untuk ukir-ukiran. Nek jenengan saged ngurusi museum kula. Tentu di. Gawe raraan ngoten niku. Raraan? Sampeyan abdi dalem. Waduh, Kata. Masak isu ing bos. aku jadi suka nih. Nggak gitu. Artinya kalau memang ada apa namanya minat untuk ini, saya hubungkan dengan beberapa rekan saya yang itu. Kalau saya sendiri hanya apa ya, lebu ketiup angin aku Gus sih. Bertemu dengan saudara Rijal itu ya tahun berapa ya? Ya pemilu dealer. Pemilu ya, dealer, ning teman, kemudian kita ketemu. Memang saya bilang itu kok kehidupan ini sempit sekali ternyata. Sinten? Dunia ini Oh iya, sempit sekali. sempit. Nggak nyangka lah saya ketemu jenengan bisa ke sini ya, suatu kali lah, mudah-mudahan saya bisa sowan ke sana ya. Sekarang Tuhan. Ya saya ngikutin. Wah. Ya apa ya? Ketika itu loh, narik pusaka gitu. Sekarang pun bisa. Gitu ya. Apa nunggu boleh cek lokasi. Kemarin saya ada teman gini kan. Saya tuh hanya ingin mencari kedamaian di Lampung, itu yang perlu diambil itu. Yang perlu kita. Damainya di Lampung itu seperti apa loh? Itu yang saya, ya ampun, saya ingin supaya Lampung ini damai seperti apa. Itu yang ingin saya. Bukan saya ambil tuh, ingin diusahakan, makanya ke situ. Percuma lah dapat apa-apa, tapi kalau nggak ada damai itu ya Gus ya. Itu yang di hati saya ini sedang ada pergolakan sih, lebih gitu. Senajan cekah anaknya bunga. Ini baik kok. Salah apa? Ya ampun. Siaran langsung bro, ketemu Gus Azhar ini. Padepokan Singaluhur. Ya, ini sambil kita siaran langsung. Jadi bisa nggak? Macam-macam iya aku ngomong, aku itu katek depan kamera. Iya. Ono. Oh, sampean ajeng ya wis kamera bikin. Ini kita siaran langsung ini. Nggih. Udah. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kok isi nunggu penonton. teman-teman ini ketemu Gus Azhar Tulang di bawang Tulang Bawang, Lampung. Lampung mana itu? Desa Tritunggal Tulang Bawang itu Ya, oke. Ini beliau ini dari Yayasan Nur Safaat. Nur Safaat. Saya mengikuti beliau ini di channel YouTube. Waktu VAS Studio apa? VAS. Kemudian waktu itu Singa Mas ya. Sekarang dari Padepokan Singaluhur ya. Padepokan Nur Safaat, di dalamnya ada paguyuban spiritual Singaluhur. Paguyuban spiritual Singaluhur. Mantap beliau ini. Mantul mata betul. Beliau supel, humble, rendah hati, tidak sombong. Mantap. Ini santri-santri beliau dari Jawa. Kali ini kawan kita dari dulu, sampai dari tadi. Oke, bisa ikuti di channel beliau di apa itu? Gus Azhar Al-Wahab Channel. Gus Azhar Al-Wahab Channel. Subscribe, like, share, pokoknya kabeh lah. Subscribe mana lah. Wong Jawa medhok kan subscribe bae lah. Oke. Jadi mayoritas niki
konco pejabat seniman kabeh pripun? Enggak. Kalau saya ini kan Dibagikan. bagikan ke Oke. Jadi saya kan lebih di koperasi, Gus. Koperasi yang saat ini di Lampung ini lebih, setelah saya studi di Toraja, itu kami bergerak di bukan lagi sekedar simpan pinjam, tetapi pemberdayaan hidup. Jadi kalau tadinya kita memberikan pinjaman, jadi kita dampingi betul-betul agar berdaya. Seperti teman-teman kita slankers kali bejo itu, kan minta didampingi, yoyo, terus beberapa susu minta didampingi. Termasuk dengan pengawalan. Iya, artinya lebih pada bagaimana hidup ini, bahwa akhirnya kan aktualisasi hidup itu kan, kerja itu aktualisasi hidup itu, melalui hidup itu untuk apa ya, untuk panggilan hidup. Kanggo ngluhurake asma dalem Gusti. Jawane kan ngono kuwi. Nah, cuman Om Relis iki belum kelas iki pengembangan dari situ itu. Iya, Om Relis itu dulu kan kemudian saya masuk ke sana menemani, akhirnya gitar yo. Di sini saya ajak bicara bahwa ya memang hidup itu kan silih berganti, hidup itu terus tumbuh berkembang. Maka saya bilang pusat kehidupan ya keluarga, gitu saya bilang. Akhirnya kayaknya dia mungkin satu dua kata saya mensupport dia. Mungkin ada yang ditangkap dari apa yang saya sampaikan. Teman-teman juga gitu. Ada sedikit mungkin. Aduh. Terus aktivitas selain itu apa, Gus? Mengajar tiap malam. Di yayasan. Yayasan itu ya? Kalau siang paling ya urusan umaro dengan kepolisian, ngurus napi-napi. Wih. Iya. Ngeri banget ini. Jadi makanya saya belajar perbakin itu ya situ. Oh gitu. Ya maksudnya harus belajar nembak. Gitu. Iya. Karena koncone pejabat kabeh. Waduh. Pejabat ya. Saya kemarin ini dapat teman. Dia merasa ini ya. Jadi yang kesini itu orang-orang yang sama sekali malah tidak diperhitungkan, tukang rongsok, tukang apa. Tapi saya seneng banget. Iya. Si tukang rongsok itu Mbak Walim gitu ya, Mbak Walim. Iya. Mbak Walim itu merasa dapat teman kalau sih. Kalau dengan saya, karena biasanya orang-orang kayak gitu nggak ada yang benerin sih kadang-kadang sih. Bro, fotonya bro. Iyalah, nggak tolong sekali waktu kalau Gusi. Kalau narik kayak gitu gimana, Gus? Ya kalau saya tentukan tempat, Iya. silakan di mana saja. Nggak harus di tempat itu, di mana saja bebas. Mau tidak atas keramik pun bisa. Oh gitu ya? Iya. Tapi kalau siang kayak gini bisa, tapi ya untuk pusaka belum, paling hanya main-main jenis kayak batu-batu gitu. Batu-batu ya? Kalau pusaka itu kan memang harus ada proses Jawanya layu, Nah iya. tapi dalam Islamnya ditolak dulu begitu. Oh iya. Beda bahasa ya? Iya. Kan makanya kan kita beradaptasi kan dengan beraneka ragam suku budaya. Tidak semua orang paham tentang apa itu tayu. Oh iya. Tapi kalau saya kan memang sering ke Jogja, Surakarta, sama abdi dalam sana sangat kental sekali. Sampai dari mayoritas dari Ki Ageng Mangir saja semuanya paham semua. Sering kunjungan ke sana. Ki Ageng Mangir Wonoboyo ya? Mataram. Nah iya. Yang sejarah ya, baru klinik ya itu ya. Pokoknya kalau Ki Ageng Mangir kan selama ini kan makamnya tidak diakui. Kalau tempatnya bukan itu. Jadi dari Jogja sendiri membuat sebuah tempat
itulah petilasan, itulah makomnya, padahal makomnya bukan di situ. Ya ada di arah Jogja. Ini selama ini kan kayak diberitakan memang Ki Ageng Mangkir tertutup, rata-rata mari Mojopahit, Singosari gitu kan. Terus kayak Kerajaan Galuh gitu kan, Siliwangi itu yang selama ini yang mungkin ada di publik gitu. Kalau Kerajaan Mataram itu jarang dibahas oleh orang-orang yang ada di Jawa Indonesia ini. Mataram yang sekarang atau Mataram kuno? Mataram kuno. Iya, yang Haji Soko ya. Haji Soko. Haji Soko itu kan seorang pendekar. Pendekar? Iya. Tapi kalau ini maaf Gus, saya tanya ini. Saya itu ada namanya tokoh Raden Sibalabala. Bener ada nggak? Ada. Ada. Itu di daerah Demak. Silsilahnya beliau. Ya. Itu memang tokoh kuat juga ya. Kuat. Tapi ya posisinya intinya nggak tersorot beraneka ragam media sekarang. Intinya Indonesia ini sekarang banyak yang memang belum paham lah tentang sejarah-sejarah yang di masa dulu. Betul, betul. Karena kayak internet itu kan hanya manipulasi bagi orang-orang yang hanya ingin tahu, penasaran, sedangkan mereka itu kan tujuannya bukan memberikan info akurat tapi mencari dolar. Betul. Gitu. Makanya banyak sejarah-sejarah yang dipelenceng-pelenceng. Maka kalau kemarin yang saya ungkap di daerah Lumajang tentang masalah silsilah dari Kerajaan Mataram, itu yang memecah rekor saya. Lumajang? Ya, iya, di situ kan ada silsilah di papan tulis begitu. Ini salah, ini tidak ada begitu. Dan itu alhamdulillah dari mangku ataupun dari sesepuh desa, lurah itu pun sangat menyetujui dan masyarakat tuh percaya kalau info yang dijelaskan oleh masyarakat itu banyak yang melenceng. Makanya kemarin ini salah Pak, silsilahnya begini. Videonya ada sih menjelaskan. Itu karena memang dari sana udah ya. Iya, silsilahnya ya dari kerajaan kanan kiri turun ke anak-anak itu kan ada secara sanatnya begitu. Dan itu banyak yang melenceng. Ada juga yang dari Lumajang itu namanya sebentar Pak tadi lali ngeblengi dari Raden Gagak Ngampar. Gagak Ampar, Gagak Lumayung itu dari Mojopahit. Iya, Dari Mojopahit. Ini yang diceritakan yang kemudian menjadi pattern untuk kami dari Gagak Ngampar. Itu Pak Thomas Kai, Buyute Gagak Ngampar. Jadi itu dari Gagak Ngampar, Gagak Lumayung dari Mojopahit. Jenengan ya. Oh iya, Gagak Lumayung, Gagak Rancang, Ki Ajar itu semua dari Mojopahit. Sampai silsilah dari sana. Secara cara banyune. Nggih. Lebih ke situ. Ketemu dari seniman ini pasti cara Mas, bukan aku. Ya itu. Kayaknya cocok nih suasana begini ngobrol dunia sejarah dulu kayaknya asik ya. Iya. Yang dunia ini kan harus dimulai mengerti sejarah supaya ya tahu arahnya. Kayak kerajaan-kerajaan Malaysia kan mayoritas masih daerah masih bau kerajaan Mojopahit. Karena pengalaman banyak saudara, ya dari situlah nambah wawasan ilmu dengan orang-orang yang di usia dulu yang sampai sekarang pun masih hidup ya ada. Maka dari situlah kita tahu silsilah dari narasumber yang memang asli, bukan KW-KW ya. Bukan katanya. Iya. Tapi orang yang pernah terjun dalam dunia pada masa itu. Tapi Gus, ini maaf ya, kok bisa mengalami mulai dari ini itu gimana? Dari keturunan. Bapak saya kan Purwokerto. Asli Purwokerto? Lahir saya di Lampung, bapak lahir di Lampung. Mbak saya dari Bandung, Cililin. Dan saya dari bayi merah kan dibuang, dalam arti nggak diurus orang tua, diurus mbak saya. Dari 9 tahun saya diambil oleh ibu saya. Dulu saya sudah punya dalam arti, tapi aku sudah protosuto dalam arti sumpah aku nggak mau kayak gini lah. Jadi bukan
bukan tipikal saya. Intinya mempelajari dunia itu hanya sebatas paham udah gitu, nggak mau dipublikasikan, nggak mau tenan mau apa gitu. Ternyata kehendaknya lain. Ternyata Gusti Allah malah dibalikan begitu, nggak ada rencana mau begini nggak. Emang betul. Amit ngerokok. Monggo. Saya udah pensiun ya. Karena memang paru-parunya dulu bermasalah. Jadi 2000 kayaknya ngalami aku ngutut ya. Malam. Iya itulah sejak itu aku berhenti. ayo monggo temane pusaka mau. Pusaka ya. Pusaka tua itu katanya Tapi supo kayaknya ya. enek sesuatu Apa itu? barang tua. Di sini? Tone. Di sini mungkin tanah. Hah? Tanah. Orang lah. Enek sebuah kayak lambang-lambang Apa itu? kayak sastra gitu. Sastra. Lah ada kalau di ruangan saya itu saya memang punya tempat untuk menyepi di kamar bisa tidur dan itu nanti. Saya hanya ambil 2 tanah. Itu feeling saja untuk mengingatkan saya nanti saya kembali ke tanah. Ya, Itu bagus. dari tanah purba Palembang itu saya ambil. Itu Sriwijaya Iya, Sriwijaya Palembang tak ambil itu dilalah yo mau ngambil itu kok mimpinya berantem kalau harimau besar loh. Kok nggak percaya loh. Kok si Maruto. Ya nggak tahu yang jelas mimpi sebelum kita ngambil tanah itu gelut Mbak Kromo. dengan nah itu kalau yang tua itu satu dari tanah Grojogan Sewu Solo. Saya itu ingin mengumpulkan tanah itu ya. Untuk mengingat lah suatu saat saya kan hanya Berarti hanya pikiran sampai dengan saya sama ya gitu. sih benar. Iya. Belajar ikhlas kan dari tanah. Maka kalau saya prinsipnya seperti air mengalir saja lah. Pasti Gusti Allah yang melengkapi kita. Amin. Itu prinsip mendasar saya karena saya waktu mau ini itu disuruh buka kitab dulu sama Pak Toan. Intinya tentang apa? Intinya harusnya tentang kerendahan hati kok. Karena kita ini sama-sama orang buangan dari surga. Di sini berarti yang bumi mergo kesalahan kan. Suruh mengembara terus hidup. Bagaimana kembali ke sana akhirnya nanti kan dengan berhidup yang baik katanya. Hanya di situ kan ada macam-macam beragam cara yang pangapunten lho Gus. Nggih. Iki kurang lebih karena yang saya hidupi semacam itu. Itu makanya tentang kalau pusaka Itu loh. Keris yang pernah tadinya pesan sama Relis. Nggak bisa terus dibikin nama teman. Di tempatnya Alek masih. Nggak jauh kan? Iya nggak jauh. Aku tak ambil aja ya. Iya boleh. Nanti kan Om Benny pengen bikin kerangka tombak terus keris-kerisnya yang masih belum ada sarungnya. Begitu. Kalau begitu dong sedap ya. Nggih. Yang pangapunten lho. Nggih. Wali itu kan dari Kediri kayaknya kalau ini ya. Kalau ini kan dibuat sendiri ini apa namanya? Kalau kerisnya itu dari kayaknya dari apa namanya? Kediri. Banyuni lagi. Kalau itu udah tua kayaknya. Oh iya. Ini kan hilang ya yang bawah ini. Sambungnya. Iki jenis apa Mas? Sempurna bungkem apa? Wah ini mau penjenengan aku paham loh. Oh ya tilang upi ya? Iki iya, kalau tilang upi kan jenis tombak maksudnya. Ini kayak ini Mataraman ya gitu. Kalau dilihat dari fisik. Terus ini mantul. Ini sengaja dibuat untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Rencana akan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena ada sesepuh yang kami punya, sesepuh kami namanya yaitu kalau sebutan di gelarnya Putut Kidang Lelono. Dari Putut Kidang Lelono ini diwariskan nanti ke Putut Jonggo Lelono.
Nah ini nanti generasi selanjutnya nggak tahu siapa yang mewaris ini lebih ke sana. Iya. Ini memang kurang proporsional antara bentuk dengan ininya. Tapi kalau bentuknya sudah kayaknya sudah dapat sih bentuknya, hanya Iya. model panjang pendeknya. Nah ini Ini masih dapat banget. nah, si Alex yang buat kalau yang ini. Kalau yang satunya memang spesial untuk bikin ini. Hampir setengah senti yang hilang. Hampir habis panggung. Iya. Hampir hancur. Karena tua sekali ya. Tapi apa ya? Gini ya Gus ya, model kayak gini datang sendiri memang iya ya. Iya, kalau kayak gitu bahasa Jawanya itu pulung-pulungan. Pulung-pulungan ya. Iya. Ya ini versinya itu dia datang sendiri terus apa melu gitu. Yang ternyata nih guys saya nggak tahu sih. Ini kudu pas. Ini mau paham banget tuh Cak. Kasih Gus. Oke. Sampelnya kue, umbian kue lah sing dirangkane. Kalau memang ada yang nanti kita buatkan saya Kalau bikin pesankan. ini rapat bikin ini. Jadi so ngadeg kan ya. Loh, kok hilang foto nih Gus? Berarti nggak bisa difoto iki kalau aku bisa. Gara foto wae. Kan tak sih fokus ngobrol wae. Iya, hilang nih foto nih iki. Kesirep kesirep. Wah, iki ternyata susah di foto Gus Asari. Iku tapi sakete PP. PP. Iya. Ya minimal berangkat pagi pulang jam 11 malam masih bisa. Tapi kalau kayak saya ini kan nggak boleh. Siapa nggak boleh? Orang rumah. Oh gitu. Iya. Pantangan ya? Iya. Untuk tak ngomong barang loh. Sium. Wih, keren. Nah, mriki keris-keris sing butuh-butuh kabeh. Wah, ini buat yang bagus. Ini santri-santrinya Gus. Oke. Niki pas enten Gus Edi. Ini hanya anak-anak nyoba ini dulu. Anak-anak nyoba. Ini unik malah. Hah? Kayak kapal ya? Kira Kalau ini dari Toraja. pedang sater. Parang Toraja. Tanduk. Tanduk. Saya ambil memang dulu karena saya pernah membuat puisi tentang berencana tentang tanduk kerbau jantan dan ini Kok mantap yang mandaunya itu sing pundi? mandau yang sama Raden Mas itu ngambil itu Oh. itu mantap itu mandaunya itu ya, hanya semacam ini saya tidak ada barang-barang yang Gitu. Sampai pripun? damai sesuatu yang bisa dilakukan untuk Lampung. Loh, ini Kalau duduk bupati mriki sih. Bupati mriki jaya. saya ya. Iya, amanah. Mesti makmur. Dia tuh kepala kampungnya sih.
Iya iya. Jadi nek dhewe nang Tulang Bawang ini ya. Berangkat pagi. Kini Tulang Bawang berapa? Kalau anu kendaraan 3 jam ya? Kurang lebih. Iya, 3 jam. Tol ya? Mau lewat mobil 2,5 jam kalau 1 jam sini Wates, 1 jam nyampe lokasi, terus keluarnya dari tol sampai ke rumahnya 1 jam. Sebenarnya nggak sampai 3 jam. Cuma kalau awal mau berangkat itu kayak seolah-olah ngedap atau padahal ya bukan. Wangsul mangkate kali wangsule kan kayaknya cepet wangsule ketimbang mangkate. Purwokerto ya? Purwakarta apa Purwokerto? Purwokerto itu yang Agil Kusumadia itu mana sana ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Banyak. Macem-macem berarti. Beraneka ragam. Dari model senjata Papua sampai Aceh ya? Iya. Kalau Aceh belum. Aceh belum? Roncong. Karena rencong namanya. Betul. Rencongnya yang belum. Ini rencong ngopi ini. Oh rencang. Rencong. Lah itu gazebo ukiran yang sudah dipesan rencana kapan terpasang? Lockdown Mas. Situasi Tak sekarang. kabar. Iya. Yang pesanan dari ini Jawa. bukan Tangerang. ini. Au mana au? Palembang. Palembang. Ya nunggu musola berdiri. Musola kan yang di sungai. Musola pasang baru merambat ke atas. Kalau monumen musola belum berani ngangkat keraton nih. Oh itu ada Keraton lantai 3 salon. itu dari kerajaan apa Gus? Apanya? Keraton ini. Enggak, kalau ini kan memang cita-cita saya, impian saya membuat jenis keraton abdi dalam. Memang ada khusus orang yang jiwa Jawanya itu bagian atas. Yang mau sejarah, budaya, keris, perpustakaan itu ruangannya gitu. Saya belajar ilmu tuwek nunggu. Oh gitu. Teman saya Madura juga ternyata itu malah dia di divisi penjualan internasional yang model-model itu. Wah, rupanya dia juga Gapurone ngarep. woi, ada gabungan sih. Oke. Kok suasana sana? Akses masuk ke sana. Hah? Akses masuk ke sana. Oke. Ini yang buat santri semua Gapura dari Lumajang. Ini jemput Pak Jul dari Polres dari Introkam. Suasana depannya. Aku lebih langsung mengenali wajahnya. Asem. Dia cuma bilang aku punya ini pusaka-pusakamu di mana? Di Tulang Bawang ya. Tapi beliau nggak ngomong kalau sampeanku pecinta juga YouTube. Oh itu makanya saya Kalau mau tak prank. paham. Aku lewat buring ngedus. Dia kan bilang kalau pengen bikin rangka-rangka rumah saya ada yang bisa. Yuk sana. Ya tuh kalau saya enggak bisa, tapi teman-teman beberapa yang memang ukir bisa. Dia dari Solo.